Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Jai. Saya dari kelompok 2 mata kuliah bahasa Indonesia. Dari mana kelompok ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, Arisnawati. Yang ketiga, Lutfiatuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fenom atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi atau tulisan dan berkembang. Aturan tanda baca berbeda dengan antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulisan. Jenis-jenis tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang keempat, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sangat umum. Pada singkatan yang terdiri dari 3 huruf yang lebih hanya dipakai 1 tanda titik. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan. Yang ketujuh, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Yang kedelapan, tanda titik dipakai dalam singkatan nama resmi, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi maupun di dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat. Yang kesembilan, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, suatu ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Yang ke-10, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, label, dan sebagainya. Tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan lainnya. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Yang keempat, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Tanda koma dipakai kata atau ungkapan penghubungan antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalam oleh karena itu, jika, lagi pula, meskipun, begitu, akan tetapi. Yang keenam, tanda koma dipakai di belakang kata-kata oh, seperti, wah, aduh, kasihan. Yang ketujuh, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang kedelapan, tanda koma dipakai di antara nama. Yang pertama, nama dan alamat. Yang kedua, bagian-bagian alamat. Yang ketiga, tempat dan tanggal. Yang keempat, nama tempat dan wilayah atau negeri yang dituliskan berurut. Yang kesembilan, tanda koma dipakai untuk menceraikan nama yang di balik susunannya terdapat daftar pusaka. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Yang ke-11, tanda koma di antara nama orang
singkat dan nama diri, keluarga, atau marga. Yang ke-10, tanda koma dipakai angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Tanda koma dipakai untuk mengganti keterangan yang sifat tidak membatasi. Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian yang lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dibagi untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenisnya dan setara. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu kalimat lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua dipakai yang pertama di antara jilid atau nomor dan halaman. Yang kedua di antara bab dan ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Yang ketiga di antara judul dan anak judul suatu karangan. Tanda titik dua dipakai menandakan nisbah atau angka banding. Tanda titik dua dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pertanyaan. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tangan. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Yang pertama, se dengan kata berikutnya dimulai dengan huruf kapital. Yang kedua, b dengan angka. Yang ketiga, angka dengan an. Yang keempat, singkatan dengan huruf kapital dengan imbuhan atau kata. Dan yang kelima, nama jabatan dan rangka. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Tanda pisah. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Tanda pisah menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih tegas. Tanda pisah N dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Tanda pisah N tidak dipakai bersamaan perkataan dari dan antara atau bersama tanda kurang. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, misalnya menuliskan naskah drama. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada di bagian yang hilang memisahkan dalam kutipan langsung. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan pada bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.
Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Yang ke-10, tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan terangan. Yang ke-11, tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kalimat kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di bagian naskah asli. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik menutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang bersusun di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat atau nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun-tahun. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap per atau sebagai tanda bagi dalam pecahan rumus matematika. Tanda miring sebaiknya tidak dipakai sebagai tanda pengganti kata atau. Tanda penyingkat. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan kata atau di bagian angka tahun. Penggunaan tanda koreksi dari tanda baca. Arti tanda koreksi adalah perbaikan atau pembetulan. Tanda koreksi adalah suatu kode untuk membetulkan suatu tulisan pada naskah apabila ada kesalahan dalam penulisan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.